Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih datangnya Bitcoin, Ethereum, dan ribuan koin kripto lainnya? Mengapa teknologi ini tiba-tiba mengguncang dunia keuangan? Ini bukan sihir semalam. Sejarah cryptocurrency adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ide-ide brilian, kegagalan, dan momen-momen yang mengubah segalanya. Hari ini, kita akan menelusuri kembali jejaknya, dari konsep paling awal hingga menjadi fenomena global seperti sekarang. Bersiaplah, kita akan mulai perjalanan waktu kita. Jauh sebelum nama Bitcoin dikenal, para visioner di dunia digital sudah memimpikan uang elektronik yang aman dan privat. Pada tahun 1980, seorang ahli kriptografi bernama David Chaum memperkenalkan sebuah konsep revolusioner yang disebut e-cash. Bayangkan, ini adalah upaya pertama untuk menciptakan mata uang digital yang tidak bisa dilacak oleh bank atau pemerintah, menjaga privasi penggunanya. Chaum mendirikan perusahaan bernama DigiCash pada tahun 1989 untuk mewujudkan idenya. Sayangnya, dunia saat itu belum siap. Meskipun teknologinya canggih, DigiCash akhirnya bangkrut pada akhir tahun 90-an. Namun, idenya tentang uang digital yang terdesentralisasi dan privat tidak pernah benar-benar mati. Ide ini menjadi percikan api yang akan menyalakan revolusi beberapa dekade kemudian. Pada tahun 1998, seorang insinyur komputer bernama Wei Dai menerbitkan sebuah proposal untuk sistem uang elektronik anonim yang ia sebut B-Money. Dalam proposalnya, Dai menguraikan hampir semua komponen inti yang nantinya kita kenal dalam Bitcoin, termasuk ide tentang catatan transaksi publik yang tidak dapat diubah dan penggunaan bukti kerja atau proof of work untuk menciptakan uang baru dan memverifikasi transaksi. Sayangnya, B-Money tidak pernah diimplementasikan sepenuhnya. Di tahun yang sama, Nick Szabo, seorang ilmuwan komputer dan hukum, merancang konsep lain yang disebut Bitgold. Szabo membayangkan aset digital yang langka seperti emas, di mana partisipan jaringan akan mendedikasikan kekuatan komputasi mereka untuk memecahkan teka-teki kriptografi, dan hasilnya akan digabungkan menjadi sebuah rantai bukti kerja. Konsep ini sangat mirip dengan arsitektur Bitcoin. Meskipun Bitgold juga tidak pernah diluncurkan, ide-ide dari Wei Dai dan Nick Szabo ini menjadi fondasi intelektual yang sangat penting. Mereka adalah para arsitek tak terlihat dari dunia kripto yang kita kenal sekarang. Semua kepingan puzzle dari era pra-Bitcoin akhirnya bersatu pada tahun ke-2008 di tengah krisis keuangan global yang mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tradisional. Sebuah email misterius muncul di milis kriptografi. Email itu dikirim oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Email tersebut berisi tautan ke sebuah white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dokumen setebal 9 halaman ini secara elegan menjelaskan solusi untuk masalah yang telah membingungkan para ahli selama bertahun-tahun, yaitu bagaimana cara menciptakan uang digital yang bisa dikirim langsung antar pengguna tanpa perantara seperti bank, dan yang terpenting, tanpa risiko pengeluaran ganda. Solusinya adalah sebuah teknologi revolusioner yang kita kenal sebagai blockchain. Sebuah buku besar digital yang didistribusikan ke seluruh jaringan, yang mencatat setiap transaksi secara permanen dan transparan. Hanya beberapa bulan setelah white paper itu menggemparkan komunitas kriptografi. Pada tanggal 3 Januari tahun 2009, Satoshi Nakamoto secara resmi meluncurkan jaringan Bitcoin. Momen bersejarah ini ditandai dengan ditambangnya blok pertama dari blockchain Bitcoin, yang dikenal sebagai Genesis Block. Di dalam blok ini, Satoshi menyematkan sebuah pesan tersembunyi yang merupakan tajuk utama dari surat kabar The Times hari itu, The Times 03 Jan 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Pesan ini bukan sekadar catatan waktu, tetapi sebuah pernyataan politis yang kuat. Sebuah kritik terhadap sistem keuangan yang gagal dan menjadi alasan mengapa Bitcoin diciptakan. Transaksi Bitcoin pertama terjadi 9 hari kemudian, ketika Satoshi mengirim 10 Bitcoin kepada seorang programmer
dan aktivis kripto awal. Halvini, kelahiran Bitcoin ini bukan hanya peluncuran sebuah perangkat lunak, tetapi dimulainya sebuah eksperimen ekonomi dan sosial berskala global. Awalnya, Bitcoin hanya menarik perhatian sekelompok kecil penggemar teknologi dan kriptografi, nilainya hampir nol. Transaksi paling terkenal dari era ini adalah saat seorang programmer bernama Laszlo Hanyek membeli 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin pada Mei tahun 2010. Jika kita hitung dengan harga Bitcoin hari ini, itu mungkin pizza termahal dalam sejarah. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai menyadari potensi Bitcoin. Pada tahun 2011, dunia mulai melihat kemunculan mata uang kripto alternatif yang sering disebut altcoin. Salah satu yang pertama dan paling signifikan adalah Litecoin, yang sering disebut sebagai perak. Jika Bitcoin adalah emas, diciptakan oleh Charlie Lee, Litecoin menawarkan waktu konfirmasi transaksi yang lebih cepat dan algoritma penambangan yang berbeda. Ini adalah awal dari era ekspansi. Para pengembang mulai bereksperimen, menciptakan berbagai jenis koin dengan fitur dan tujuan yang berbeda-beda, membuka pintu bagi gelombang inovasi baru. Momen besar berikutnya dalam evolusi kripto datang pada tahun 2015 dengan peluncuran Autharium, diciptakan oleh seorang programmer muda, jenius, bernama Vitalik Buterin. Autharium membawa sebuah konsep yang benar-benar mengubah permainan. Smart contract atau kontrak pintar. Jika Bitcoin dirancang untuk menjadi uang digital, Autharium dirancang untuk menjadi lebih dari itu. Ia adalah platform komputasi terdesentralisasi global. Smart contract adalah program komputer yang berjalan di atas blockchain Autharium. Kontrak ini secara otomatis akan menjalankan perjanjian jika kondisi tertentu terpenuhi, tanpa memerlukan perantara. Bayangkan sebuah mesin penjual otomatis digital yang bisa menangani perjanjian yang jauh lebih kompleks daripada sekadar menjual minuman. Kemampuan ini membuka dunia baru yang penuh kemungkinan. Para pengembang kini dapat membangun aplikasi terdesentralisasi atau dApps di atas Autharium, mulai dari sistem pemungutan suara, platform media sosial, hingga instrumen keuangan yang rumit. Autharium dan konsep smart contract-nya menjadi pemicu gelombang inovasi kedua di dunia kripto. Dengan munculnya Autharium dan kemudahan menciptakan token baru melalui platformnya, periode antara 2016 hingga awal 2018 menjadi saksi dari fenomena yang dikenal sebagai ledakan Initial Coin Offering atau ICO. ICO adalah cara bagi proyek-proyek baru untuk menggalang dana dengan menjual token digital mereka langsung kepada publik. Ini seperti crowdfunding, tetapi untuk dunia kripto. Euforia melanda pasar. Cerita tentang orang-orang yang menjadi kaya mendadak dari investasi kripto menyebar luas, menarik jutaan investor baru yang berharap mendapatkan keuntungan cepat. Harga Bitcoin meroket dari di bawah $1.000 pada awal 2017 menjadi hampir $20.000 pada bulan Desember. Namun, seperti gelembung spekulatif lainnya dalam sejarah, pesta itu tidak berlangsung selamanya. Pasar mencapai puncaknya dan kemudian mengalami koreksi yang tajam sepanjang tahun 2018 yang dikenal sebagai crypto winter. Banyak proyek ICO gagal dan harga-harga aset kripto anjlok. Periode ini menjadi pelajaran pahit bagi banyak investor, tetapi juga menjadi momen pembersihan. Proyek-proyek yang lemah tersingkir, sementara yang memiliki fondasi kuat terus bertahan dan membangun. Pemerintah di seluruh dunia juga mulai menaruh perhatian serius, memperkuat regulasi untuk melindungi konsumen dan mencegah aktivitas ilegal. Setelah melewati musim dingin yang panjang, pasar kripto mulai pulih dan memasuki fase baru, adopsi mainstream. Mulai sekitar tahun 2020 dan 2021, kita melihat minat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari institusi keuangan besar. Perusahaan-perusahaan seperti Tesla, MicroStrategy, dan Square mulai menambahkan Bitcoin ke dalam neraca keuangan mereka. Raksasa pembayaran seperti PayPal dan Visa mulai mengintegrasikan layanan kripto ke dalam platform mereka. Ini adalah sinyal kuat bahwa cryptocurrency tidak lagi dipandang sebagai aset pinggiran, tetapi mulai dianggap sebagai kelas aset yang sah. Pada saat yang sama,
sebuah fenomena baru meledak ke panggung utama. NFT atau Non-Fungible Token. NFT adalah token unik di blockchain yang dapat mewakili kepemilikan atas aset digital, seperti karya seni, musik, atau item dalam game. Pasar seni digital tiba-tiba menjadi hidup. Dengan karya seni NFT terjual seharga puluhan juta dolar. Ini menunjukkan bagaimana teknologi blockchain dapat merevolusi konsep kepemilikan digital. Perkembangan paling signifikan dalam era adopsi ini mungkin terjadi di tingkat negara. Pada tahun 2021, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sejajar dengan dolar Amerika. Langkah berani ini, meskipun kontroversial, membuka babak baru dalam sejarah uang. Ini menunjukkan bahwa cryptocurrency bisa menjadi lebih dari sekadar aset spekulatif, tetapi juga alat untuk inklusi keuangan di negara-negara berkembang. Selain itu, minat terhadap CBDC atau Central Bank Digital Currency juga meningkat pesat, di mana bank sentral di seluruh dunia, termasuk Tiongkok dengan yuan digitalnya, mulai menjajaki versi digital dari mata uang nasional mereka. Era ini menunjukkan bahwa dampak teknologi blockchain dan cryptocurrency jauh melampaui dunia keuangan, menyentuh seni, budaya, dan bahkan kedaulatan negara. Jadi, apa selanjutnya untuk cryptocurrency? Perjalanan dari e-cash hingga adopsi oleh negara menunjukkan evolusi yang luar biasa cepat. Di masa depan kita, kemungkinan akan melihat persaingan antara sistem yang terdesentralisasi sepenuhnya, seperti Bitcoin, dan sistem yang lebih terkontrol, seperti CBDC. Inovasi akan terus berlanjut di bidang seperti keuangan terdesentralisasi atau DeFi, yang bertujuan untuk membangun kembali seluruh sistem keuangan di atas blockchain tanpa perantara. Kita juga akan melihat perkembangan Web3, sebuah visi untuk internet generasi berikutnya yang lebih terdesentralisasi, di mana pengguna memiliki kontrol lebih besar atas data dan identitas digital mereka. Tentu saja, tantangan masih ada, terutama seputar skalabilitas, keamanan, konsumsi energi, dan regulasi yang belum pasti. Namun, satu hal yang jelas, kotak Pandora teknologi ini telah terbuka, dan dampaknya akan terus kita rasakan selama bertahan yang akan datang. Sejarah cryptocurrency masih terus ditulis, dan kita semua adalah bagian darinya. Terima kasih sudah menonton perjalanan kita menelusuri sejarah cryptocurrency hari ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apa momen paling menarik dalam sejarah kripto menurut kalian? Sampai jumpa di video berikutnya.